Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnan Hidayatullah Rosyad. Di sini saya akan menjelaskan tarekat-tarekat terorganisasi yang ada di Indonesia. Ya, langsung saja. Kata tarekat secara harfiah berarti jalan, baik berupa sistem latihan, pembersihan diri dalam hati maupun amalan, yang berupa wirid, zikir, muraqabah, dan lain sebagainya, yang dihubungkan dengan metode sufi dan organisasi yang tumbuh seputar metode ini. Di Indonesia banyak perkembangan tarekat. Hal itu berkaitan dengan teori yang telah secara umum diterima, yaitu Islam masuk kawasan ini dengan gerakan kesufian dalam tarekat-tarekat. Diterimanya tarekat di masyarakat Indonesia terlihat dari kebanyakan ulama yang pulang setelah menuntut ilmu di Hijaz menganut tarekat dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bentuk tarekat di Indonesia merupakan kesinambungan dari tasawuf Sunni Al-Ghazali. Tarekat seperti Naqsabandiyah dan Khalwatiyah yang merupakan cabang gerakan sufi internasional masuk dalam golongan ini. Dalam tasawuf dan tarekat terdapat pembagian segi spekulatif dan segi ritual. Segi spekulatifnya dipelajari oleh golongan kecil yang mengerti tentang seluk-beluk spekulatif. Sedangkan rakyat biasa hanya mempelajari segi ritual dengan menghafal dan mengucapkan beberapa wirid saja. Ada banyak macam tarekat yang berkembang di Indonesia. Ada beberapa tarekat besar di Indonesia yang merupakan cabang dari tarekat sufi internasional. Di antaranya adalah tarekat Khalwatiyah, tarekat Syatariyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Rifa'iyah, Tijaniyah, Idrisiyah, dan yang terbesar adalah Naqsabandiyah. Sedangkan tarekat lokal di antara tarekat Wahadiyah, tarekat Siddiqiyah, dan tarekat Syahadatain. Aliran tarekat yang berkembang di Indonesia antara lain tarekat Rifa'iyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, tarekat Dasukiyah, tarekat Sataniyah, tarekat Samaniyah, tarekat Awalawiyah, tarekat Al-Muqtabarah. Namun hanya beberapa tarekat Indonesia yang berhasil memperoleh simpati rakyat, di antaranya tarekat Khalwatiyah, Syatariyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, dan Alawiyah. Kebanyakan pengikut tarekat Khalwatiyah adalah penduduk daerah Sulawesi Selatan. Yang pertama memperkenalkan adalah Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari. Ada Syekh Abdul Samad Al-Palimbani yang membawa tarekat Samaniyah, yang merupakan cabang Al-Khalwatiyah di Sumatera. Kemudian tarekat Syatariyah yang disebarkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkal di Sumatera Selatan. Sementara itu, tarekat Qadariyah banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan Syekh Pansuri dikenal sebagai orang yang pertama kali menganutnya di Indonesia. Sedangkan tarekat Alawiyah yang didirikan oleh Imam Ahmad Ibnu Musa Muhajir tersebar di Indonesia melalui murid-muridnya. Salah seorang pengikutnya adalah Syekh Al-Raniri. Naqsabandiyah mempunyai 3 cabang yang juga tersebar di Indonesia: Naqsabandiyah Mazariyah, Naqsabandiyah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Untuk tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah merupakan penggabungan dari 2 tarekat yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas di Makkah pada 1875 Masehi. Tarekat ini membuktikan kemampuannya dalam memobilisasi gerakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda pada akhir abad 19. Tarekat yang berkembang pada abad 19 adalah Syatariyah, diganti dengan Naqsabandiyah Qadariyah di sekitar tahun 1850 sampai 1855 di beberapa daerah di Indonesia. Syatariyah pada umumnya tidak begitu mementingkan segi syariat dan juga tidak menekankan sekali kewajiban sholat 5 kali sehari, tetapi mengajarkan sholat permanen. Sedangkan tarekat Naqsabandiyah lebih mementingkan segi syariat dan pada umumnya hanya mau menerima anggota tarekat yang sudah melaksanakan kewajiban Islam yang penting dan yang mengetahui dasar pengetahuan tentang agama. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.